Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah salah satu kasus paling menarik di bursa kita, yaitu PT Argo Pantes dengan kode saham ARGO. Ini tuh cerita tentang sebuah perusahaan yang kelihatannya udah mau mati. Tiba-tiba bangkit lagi. Ini bikin banyak investor garuk-garuk kepala nanya, ini beneran titik balik emas atau cuma jebakan Batman yang kelihatannya bagus saja? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, langsung aja kita ke intinya. Di satu sisi, coba Anda lihat fundamentalnya. Jujur aja ini kelihatan berantakan banget. PR-nya negatif, ROE-nya juga minus, dan yang paling parah, sejarahnya rugi melulu. Anehnya, di sisi lain, lihat harga sahamnya. Dalam setahun bisa terbang dari 600-an ke 2100. Gila kan? Volatilitasnya juga tinggi banget, betanya 2,40. Artinya apa? Gerakannya jauh lebih liar daripada pasar pada umumnya. Ini kan dua hal yang sangat bertolak belakang. Nah, sebagai investor, kita kan jadi bingung. Jadi, cerita mana nih yang benar? Apa fundamental jelek ini cuma jebakan biar kita nyangkut? Atau jangan-jangan ada harta karun tersembunyi di balik angka-angka merah ini yang bikin harganya meroket? Inilah teka-teki yang mau kita pecahkan dalam pembahasan kali ini. Untuk ngerti apa yang terjadi sekarang, kita nggak bisa langsung lihat hari ini. Kita harus mundur dulu, lihat ke belakang. Kenapa? Karena Argo ini punya beban sejarah yang berat banget. Yuk kita lihat dulu gimana ceritanya raksasa tekstil ini bisa jatuh. Jadi, Argo ini dulunya pemain besar loh. Didirikan tahun 77, jadi pilar utama kerajaan tekstil Manunggal Group. Terus IPO tahun 91 buat cari modal ekspansi. Tapi pas masuk tahun 2000-an, ceritanya berubah. Perusahaan ini dihajar habis-habisan sama impor tekstil murah dan biaya produksi lokal yang makin mahal. Puncaknya, coba lihat, dari 2014 sampai 2023, itu hampir 10 tahun, Argo ada di tepi jurang, secara teknis bangkrut karena modalnya negatif. Ini bukan cuma setahun 2 tahun yang jelek ya, ini perjuangan hidup mati selama 1 dekade. Dan kalau Anda masih ragu, lihat aja data ini. Ini lautan tinta merah. Ini data laba per saham alias EPS historisnya, minus terus. Minus 570, minus 350, sampai terakhir minus 200. Ini tuh gambaran jelas perusahaan yang kerjaannya cuma bakar duit bertahun-tahun. Pola rugi yang konsisten kayak gini, inilah yang bikin investor-investor fundamentalis kabur dan gak mau nyentuh saham ini sama sekali dulu. Nah, ini yang menarik. Kondisi parah ini bukan cuma opini pasar loh, ada buktinya. Sebuah studi akademis pakai model prediksi kebangkrutan Zmijewski X-Core mengkonfirmasi hal ini. Kesimpulan studinya, sepanjang periode 2014-2024, Argo itu secara konsisten ada di kategori berpotensi bangkrut. Jadi ini ada validasi ilmiahnya, bukan sekedar omong kosong. Situasinya memang separah itu. Tapi, kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Sesuatu yang fundamental benar-benar berubah. Manajemen Argo sadar, lalu mereka melakukan manuver strategis yang jadi titik balik perusahaan. Dari yang tadinya jualan benang, sekarang jadi juragan properti. Jadi ini dia poin kuncinya. Pergeserannya tuh begini, Argo banting setir. Dari yang tadinya produsen tekstil yang megap-megap dan rugi terus, menjadi perusahaan yang fokusnya adalah menghasilkan uang dari aset utamanya. Apa itu? Ya, tanah industrinya yang lokasinya super strategis. Mereka sadar, harta karun mereka itu bukan lagi mesin-mesin tua, tapi tanah tempat mesin itu berdiri. Ini adalah perubahan cara berpikir yang total. Dan apa buktinya strategi baru ini berhasil? Ada satu deal raksasa yang mengubah permainan sepenuhnya, yaitu kontrak dengan JNT Cargo. Coba ingat angka ini baik-baik, 220,69 miliar rupiah. Ini nilai kontrak sewa untuk 10 tahun ke depan sama JNT Cargo. Satu kontrak ini aja udah ngasih ARGO kepastian pemasukan yang stabil buat 10 tahun ke depan. Ini ibarat jangkar raksasa yang menahan kapal mereka dari badai. Biar Anda kebayang segede apa sih deal ini, coba kita bandingkan. Total pendapatan Argo setahun penuh di 2025 itu sekitar 112 miliar. Nilai kontrak JNT ini aja, sendirian, hampir 2 kali lipat dari seluruh pendapatan mereka di tahun sebelumnya. Jadi ini bukan lagi cuma nambah-nambahin pemasukan, ini benar-benar transformasi total sumber duit utama perusahaan. Dan tentu aja, pasar nggak tidur. Investor yang cerdas langsung nangkap sinyal ini. Di hari yang sama, saat kontrak ini diumumkan, harga saham Argo langsung lompat lebih dari 14%. Ini adalah sinyal yang jelas banget bahwa pasar percaya sama cerita turnaround ini. Oke, sekarang kita lihat efek dominonya ke laporan keuangan. Cerita indah tadi beneran kejadian gak sih di angka-angkanya? Yuk, kita bedah realitas baru Argo ini. Setelah bertahun-tahun babak belur, tahun 2025 itu jadi momen kebangkitan yang dramatis buat Argo. Dan ini bukan sekedar dongeng ya,
Ini angka beneran dari laporan keuangan mereka. Nah, ini dia buktinya. Lihat perbandingan ini. Jelas banget. Tahun 2024, mereka masih boncos 8,1 miliar. Cuma setahun kemudian, di 2025, boom, mereka cetak laba bersih 71,2 miliar rupiah. Ini loncakan kinerja sebesar 979%. Luar biasa. Ini bukti nyata bahwa proses turnaround mereka bukan isapan jempol. Oke, cerita turnaround-nya jelas. Perusahaan ini sudah berubah. Tapi sekarang muncul pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor, dengan bisnis model yang baru dan udah profit lagi, sebetulnya berapa sih harga wajar perusahaan ini sekarang? Nah, disinilah teka-teki kedua muncul. Pas kita coba hitung valuasinya, angka yang keluar itu, wow, ekstrim banget. Pertanyaannya jadi, jangan-jangan Argo ini udah kemahalan? Slide ini tuh nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Coba kita bandingkan valuasi Argo sama rata-rata industrinya. PBV-nya 25 kali, sementara rata-rata sektor cuma 0,9 kali. Gila kan? Price to sales-nya hampir 28 kali, bandingkan sama sektor yang cuma 0,4. Bahkan PR-nya di 41 kali, jauh banget di atas rata-rata sektor yang cuma 3,65. Angka-angka ini teriak, saya mahal. Pasar jelas menghargai saham ini dengan harga premium yang sangat-sangat tinggi. Ini membawa kita ke satu konsep penting dalam investasi, namanya priced in. Artinya, harga saham yang sekarang itu dianggap sudah mencerminkan semua kabar baik dan ekspektasi masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan harga setinggi langit ini, apa semua cerita bagus RGO ini sudah masuk ke dalam harga, atau malah udah kelewat batas? Oke, setelah kita lihat semua data tadi, mari kita simpulkan. Anggap saya ini mentor investasi Anda. Saya akan jabarkan dua sisi mata uang yang harus Anda pertimbangkan sebelum membuat keputusan. Ada skenario buat yang optimis, dan ada juga skenario buat yang pesimis. Nah, ini dia. Buat kubu yang optimis, atau kita sebut the bull case, mereka lihat Argo ini sebagai asset play yang sukses. Titik baliknya beneran terjadi, didukung pemasukan sewa yang pasti, dan ini baru awal. Sebaliknya, buat kubu yang skeptis, the bear case, mereka bilang, tunggu dulu, valuasinya udah nggak masuk akal. Ditambah lagi beban masa lalu, dan saham yang nggak liquid itu resiko besar. Dua-duanya argumen yang kuat kan? Jadi, sebelum Anda pencet tombol buy, tahan dulu. Ada 3 resiko kritis yang wajib kudu mesti Anda tahu. Pertama, akumulasi defisit 2,36 triliun. Angka ini adalah tumpukan rugi masa lalu yang bikin Argo nggak akan bisa bagi dividen entah sampai kapan. Kedua, valuasi premiumnya. Harga sekarang itu menuntut manajemen untuk kerja sempurna, nggak boleh ada salah sedikit pun. Ketiga, likuiditasnya rendah. Susah banget buat jual beli saham ini dalam jumlah besar tanpa bikin harganya goyang. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Argo memang sudah berhasil jungkir balik mengubah total ceritanya dari produsen tekstil yang sekarat menjadi manajer properti yang lagi naik daun. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, apakah harga yang sekarang ini sudah wajar mencerminkan kenyataan baru ini? Atau jangan-jangan optimisme pasar sudah berlari terlalu kencang mendahului fundamentalnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Argo adalah investasi yang tepat untuk portofolio Anda.